Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang tradisi syukuran tepung tawar suku Sumatera Bugis di Pontianak. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada dosen pengampuh saya, kepada Dr. Wahab SAG MAG yang telah membimbing saya sampai sekarang ini untuk mengampuh mata kuliah Islam dan Budaya Borneo. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tradisi yang saya bawa, yaitu tepung tawar. Tepung tawar atau dikenal dengan tentang syukuran tepung tawar, yang mana tradisi ini sampai sekarang masih digunakan dan dilaksanakan pada kalangan masyarakat Batulayang, khususnya di tempat saya ini. Tradisi ini tidak terlepas dari nilai-nilai Islam dan juga nilai-nilai adat istiadat yang menjadi sebuah pokok topik dalam pembahasan pada malam hari ini. Maka dari itu kita harus memerlukan analisis yang mendalam untuk mengetahui makna serta nilai spiritualnya dalam tradisi yang terus berjalan hingga sekarang ini. Pada tradisi ini, saya akan memaparkan segala yang menyangkut pada tradisi tepung tawar dan juga tradisi yang sama pada daerah lain-lainnya, seperti daerah di luar Kalimantan Barat. Dan juga saya akan menganalisis tradisi ini dengan menggunakan metode 5W dan 5W plus 1H. Agar apa? Agar data-data yang saya dapat akan akurat dan terperinci. Dan juga diperlukan wawancara kepada orang yang pernah bersangkutan dan orang yang pernah berpengalaman pada tradisi tepung tawar ini, seperti orang-orang yang lebih tua atau nenek moyang yang terdahulu yang masih hidup. Itulah yang saya wawancara, yang harus bersangkutan pada tradisi ini. Tradisi tepung tawar ini tidak hanya saja dilakukan di Kalimantan Barat, khususnya di Batulayang, tapi juga tradisi tepung tawar ini banyak dilakukan di daerah luar kota sana, seperti sebagai budaya Melayu Kabupaten Karimun. Jadi daerah Kabupaten Karimun sana juga ada melakukan yang namanya tepung tawar. Dan juga ada di kota Tanjung Balai yang telah saya dapatkan dalam sebuah referensi atau sebuah Google. Dan juga ada juga tradisi tepung tawar ini menurut uruf. Baik, di sini saya akan membahas sejarah dan pengertian daripada tradisi tepung tawar. Tepung tawar merupakan salah satu adat istiadat yang dilakukan oleh banyak masyarakat Melayu, khususnya itu yang ada di kota saya sendiri, yaitu Pontianak di Batulayang. Tradisi tepung tawar ini juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada tradisi acara itu seperti pernikahan, gunting rambut, khitanan, mendirikan rumah, serta ketika ingin pindah rumah pun tradisi ini juga dilakukan. Dan juga adapun sedangkan tapi suatu barang. Dan juga tradisi ini tetap dilakukan ketika seseorang ingin membeli motor, mobil, dan sampan dan lain sebagainya. Pokok barang apapun yang ia beli atau kendaraan apapun yang beli, tetaplah tradisi ini yang harus banyak orang lakukan. Ada pula cara pelaksanaan daripada melakukan tradisi tepung tawar ini.
Seperti contohnya kita untuk melakukan suatu barang, yaitu dengan cara memercikkan atau ditepiskan air yang warna kuning, air warna kuning yang udah dibuat menjadi tepung tawar itu kepada orang yang punya hajat, yang dilanjutkan dengan menaburi dengan beras kuning dan juga ditambah dengan berteh, serta diiringi dengan pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad, dan juga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan juga doa selamat, dan juga serta dengan doa tolak bala. Kebanyakan masyarakat Pontianak ini meyakini daripada tradisi tepung tawar, bahwa mereka itu meyakini tradisi tepung tawar ini untuk kendaraannya itu. Mengapa? Agar dipergunakan itu bisa membawa keselamatan. Jadi tradisi tepung tawar ini tidak hanya untuk orang yang pindah rumah atau khitanan, tapi bisa juga untuk barang. Agar apa tujuannya? Yaitu agar ia mendapatkan keselamatan daripada mengendari daripada kendaraan tersebut. Tapi juga bisa mendatangkan sebuah musibah. Apa sebabnya? Yaitu karena disebabkan suatu kendaraan tersebut menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari besi yang biasa disebut dengan tuak besi. Dan ada pula juga unsur dan simbol daripada tradisi tepung tawar ini. Adapun alat-alat yang dipergunakan dalam tradisi tepung tawar ini ialah seperti tepung beras, beras kuning, daun juang-juang dengan batang diikat menjadi satu, dan berteh. Adapun selanjutnya itu bahan selanjutnya itu kita siapkan wadah kecil yang berbeda, dan wadah-wadah tersebut itu diletakkan di atas talam atau sebuah mangkok yang kecil. Kemudian orang yang memercikkan air pada prosesi acara atau benda yang akan ditepung tawarkan ini adalah orang yang dihormati, seperti orang yang orang yang dituakan atau orang tua, dan dipandang seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Itulah orang-orang yang melakukan daripada tradisi tepung tawar ini. Seperti tadi, kalaupun tidak ada orang tua, orang yang lebih tua, ya boleh juga itu seperti itu orang yang pembuat tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat itu juga bisa melakukannya. Dan juga pelaksanaan tepung tawar ini itu terbagi menjadi dua macam. Adapun tepung tawar yang pertama itu yaitu tepung tawar mayit, dan adapun kedua itu tepung tawar badan. Maka dari kedua jenis tepung tawar ini itu bahan-bahannya juga berbeda, dan juga dari segi alat-alatnya juga itu berbeda. Tepung tawar mayit itu digunakan ketika ada keluarga yang meninggal, dan setelah 3 hari kematiannya. Jadi setelah ada salah satu keluarga yang meninggal dan ketiga harinya itu, maka itu dilakukan sebagai pembersih peralatan yang dipakai mandi seorang mayit yang 3 hari sebelumnya itu. Peralatan yang disimpan di luar rumah itu ditepung tawar, yang disebut dengan acara bersilih atau pembersih peralatan mayit. Kemudian telur ayam itu diletakkan pada wadah besar atau seperti baskom pada tempat air memandikan mayit. Adapun tepung tawar badan itu digunakan pada anak kecil yang melaksanakan gunting rambut, pernikahan, khitanan, dan lain sebagainya, dan juga seorang laki-laki dan perempuan. Jadi mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wal ridati wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.